Sebelum saya membuka presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Zen, NIM 2302111000205. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perhitungan break-even point atau BEP untuk menentukan keberhasilan keuangan perusahaan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultansyah, SE MAKCA, dan pihak lainnya yang membantu dalam pembuatan video. Latar belakang. Dalam dunia bisnis, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengelola biaya secara efektif. Salah satu alat yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian keuangan adalah break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP membantu perusahaan menentukan titik di mana pendapatan dari penjualan sama dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Dalam situasi bisnis yang kompetitif, pemahaman tentang BEP menjadi krusial untuk membuat keputusan strategis seperti penetapan harga jual, pengendalian biaya, proyeksi keuntungan. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat menghindari kerugian, merencanakan target penjualan yang realistis, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian dan analisis mengenai BEP sangat penting bagi manajemen perusahaan untuk mencapai keberhasilan keuangan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pendahuluan. Perusahaan memiliki tujuan, misi, dan visi. Maka perlu menggunakan alat atau strategi yang dapat mempertimbangkan peningkatan volume penjualan dan keuntungan. Salah satu alat perencanaan keuangan adalah sebuah titik di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan semua biaya yang dilakukan. Dalam laporan keuangan, tujuannya adalah penyampaian tentang keadaan keuangan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya informasi yang terbatas. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menemukan hubungan antara penetapan break-even point dan pencapaian yang maksimal. Definisi break-even point ada 3. Yang pertama, break-even point juga dikenal sebagai titik impas ketika bisnis mencapai nilai nol atau tidak mengalami keuntungan atau kerugian sama sekali. Kedua, break-even point terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kerugian atau biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatannya. Jadi kesimpulannya, break-even point merupakan analisis keadaan perusahaan di mana ia mencapai titik impas tanpa mengalami hasil yang positif atau negatif, dengan kata lain, pengeluaran dan pendapatan seimbang. Asumsi dan jenis break-even point. Asumsi dasar analisis break-even point harus dipenuhi. Yang pertama, biaya untuk masing-masing tingkat kegiatan tercapai dengan tepat dalam jumlah. Kedua, perubahan tingkat biaya tidak sama dengan perubahan tingkat produksi. Biaya di bagian menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ketiga,
Tingkat produksi dan penjualan sama dan tingkat persediaan produk tidak akan mengalami perubahan. Keempat, dan harga jual produk perusahaan tidak mengalami perubahan ketika tingkat penjualan berubah. Jenis break-even point ada tiga. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Kedua, fixed cost atau biaya tetap. Ketiga, semi variable cost. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Perubahan volume penjualan menggerakkan jenis biaya yang ditunjukkan dalam total variabel biaya yang dapat dihitung dengan mengambil presentasi penjualan tertentu atau dengan mengalihkan biaya variabel per unit. Kedua, fixed cost atau biaya tetap. Jenis biaya yang terkait dengan waktu dan tidak dipengaruhi oleh volume penjualan, sehingga tetap tidak berubah selama jangka waktu tertentu. Ketiga, semi variable cost. Ini adalah jenis biaya yang sebagian tetap dan sebagian variabel. Biasanya disebut sebagai biaya semi tetap, misalnya biaya penjualan atau komisi salesman. Elemen dan faktor break-even point. Biaya variabel, biaya tetap, harga jual, penjualan, dan keuntungan adalah komponennya yang menentukan titik impas. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap pada jangka waktu tertentu dan tidak mengalami perubahan dalam volume produksi. Harga jual adalah harga yang diberikan kepada masyarakat yang mencakup semua biaya produksi, biaya operasional, dan keuntungan yang diharapkan. Jumlah faktor yang mempengaruhi break-even point penjualan dalam satu jenis produk. Jika perusahaan memproduksi dan menjual banyak produk, analisis break-even point dapat digunakan untuk semua produk yang diproduksi. Jika variabel biaya berubah dan harga jual berubah, margin kontribusi dan impas akan berubah, dan angka keuntungan kontribusi akan mempengaruhi perubahan variabel dan harga jual. Impas akan berubah tetapi tidak mempengaruhi keuntungan kontribusi. Titik break-even point atau BEP dipengaruhi oleh perubahan biaya tetap yang mengubah jumlah biaya pada semua tingkat penjualan dan perubahan variabel biaya yang mengubah besarnya penjualan dan komposisi penjualan pada perusahaan yang menjual satu jenis produk atau lebih dari satu. Manfaat break-even point. Berikut adalah beberapa manfaat BEP. Pertama, organisasi mengetahui jumlah minimum penjualan yang diperlukan untuk menghindari kerugian. Kedua, perusahaan mengetahui beberapa banyak penjualan yang akan mereka peroleh keuntungan. Tiga, organisasi memahami seberapa besar penurunan penjualan yang diperlukan untuk menghindari kerugian. Keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana dampak BEP. Kelima, perusahaan menentukan produk apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang optimal yang diinginkan. One, break-even point. Break-even point perusahaan dapat berfungsi sebagai pengendalian atau alat untuk menganalisis harga jual, berdampak perubahan biaya, dan menunjukkan pengaruh perubahan harga jual dan perubahan lainnya pada keuntungan. Break-even point memiliki banyak keuntungan untuk manajemen perusahaan, seperti kemampuan untuk membuat keputusan tentang kegiatan produksi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis. Kelebihan dan kelemahan break-even point. Kelebihan break-even point, analisis break-even point sangat membantu dan menentukan dampak titik impas terhadap operasional bisnis untuk mencapai titik impas dan mencegah kerugian.
Manajer menggunakan informasi tentang nilai BEP untuk menentukan jumlah produk yang akan dijual. Oleh karena itu, masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan tujuan operasional untuk memenuhi keuntungan yang diharapkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi pengembangan bisnis, pengelolaan sumber daya, dan manajerial. Kelemahan break-even point yaitu produk hanya dijual dalam satu jenis. Jika ada lebih dari satu jenis, komposisi penjualan akan stabil. Salah satu kelemahan utama break-even point mengenai linear adalah bahwa hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang singkat dan menggunakan klasifikasi biaya. Kesulitan untuk mengklasifikasikan biaya sebagai biaya semi variabel yang merupakan biaya yang tetap sampai suatu titik tertentu dan akan berubah setelah titik tersebut. Ini juga karena waktu penerapan yang terbatas dan hanya digunakan untuk membuat proyeksi operasi tahunan. Perhitungan break-even point. BEP sama dengan FC dikurangi P dikurangi VC. Keterangannya, P adalah harga jual per unit, BEP adalah titik impas, FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel. Ada juga BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurangi P dikurangi FC dibagi S. BEP dalam satuan, titik impas dalam satuan per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP dalam bentuk rupiah atau mata uang. BEP dalam mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. BEP dalam mathematical approach. Yang pertama, rumus BEP dalam unit. BEP sama dengan fixed cost dibagi sales price per unit dikurangi variable cost per unit. Fixed cost, biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan seperti sewa, gaji karyawan tetap, dan biaya lain yang tidak berubah. Sales price per unit, harga jual produk per unit. Variable cost per unit, biaya variabel per unit seperti bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, rumus BEP dalam rupiah. BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi net sales. Fixed cost biaya tetap total, variable cost total biaya variabel, net sales pendapatan total dari penjualan. BEP dalam graphical approach. Pendekatan grafik digunakan untuk menentukan titik impas atau break-even point dengan cara menggambarkan hubungan antara total pendapatan atau revenue dan total biaya cost terhadap jumlah unit produk yang dijual. Penutup, break-even point atau BEP adalah kunci penting dalam memastikan keberhasilan keuangan perusahaan. Dengan memahami break-even point atau BEP, manajemen dapat menghindari kerugian, mengoptimalkan keputusan, dan menyusun strategi bisnis yang efektif. Semoga informasi ini bermanfaat dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.